Selamat pagi semua buat anak-anak. Tetap kita sampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatnya yang tetap diberikan kepada kita. Kita sampai saat ini dilindungi di mana kesehatan kita, sehingga di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali melalui pembelajaran fisika. Anak-anak, pada minggu lalu kita sudah pelajari induksi peradai, di mana pada materi itu kita mempelajari bagaimana timbulnya gagal induksi pada ujung-ujung suatu kumparan. Pada hari ini kita mempelajari atau materi kita adalah GGL induksi diri. Pada GGL induksi diri ini nanti kita pelajari ada induktansi, ada induktansi silang, dan juga induktansi koil Tesla. Sebagai tujuan pembelajaran, setelah proses pembelajaran ini anak-anak diharapkan dapat menjelaskan timbulnya GGL induksi diri pada suatu kumparan, dapat menentukan induktansi diri pada kumparan dan juga pada pusat solenoida, dapat menentukan induksi silang bersama, dapat menentukan induktansi bersama pada koil Tesla. Induktansi diri. Gagal induksi akan timbul pada rangkaian listrik jika ada perubahan flux magnetik pada rangkaian tersebut. Efek induksi akan semakin besar jika pada rangkaian dipasang koil atau kumparan yang memiliki N buah lilitan kawat. Setiap lilitan mengalami flux magnet rata-rata akibat adanya arus. Dengan demikian, induktansi pada koil atau kumparan dirumuskan L sama dengan N dikali dengan flux magnet dibagi dengan arus, di mana N adalah jumlah lilitan kawat, C adalah flux magnet dalam satuan Weber, I adalah kuat arus, dan L induktansi diri yang satuannya Henry. Induktansi diri pada pusat solenoida dan toroida. Dalam bab 3 telah kita ketahui bahwa solenoida dan toroida pada dasarnya adalah sama. Perbedaannya adalah penampang solenoida memanjang, sedangkan toroida melingkar. Induktansi solenoida dan toroida dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan induksi magnet di pusat solenoida, yaitu B sama dengan mu0 Ni dibagi dengan L. Karena flux magnet adalah B dikali A, diperoleh persamaan induktansi pada pusat solenoida dan toroida adalah sebagai berikut. L sama dengan mu0 N pangkat 2A dibagi L, di mana mu0 permeabilitas sampah udara yang besarnya 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. N jumlah lilitan, L sama dengan panjang solenoida atau toroida. Jika penampang solenoida itu diisi dengan suatu bahan yang memiliki permeabilitas mu, maka persamaan induktansi diri pada pusat solenoida menjadi Lb sama dengan mu N kuadrat A dibagi dengan L sama dengan mu0 mu R N pangkat 2A dibagi L, karena mu adalah mu0 dikali dengan mu R. Gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Gambar 46 halaman 93 buku fisika paket melukiskan rangkaian yang terdiri atas sebuah lampu yang diparalelkan dengan kumparan. Rangkaian ini disuplai oleh baterai yang dihubungkan dengan saklar. Mula-mula saklar dalam keadaan tertutup dan lampu menyala. Kemudian harus diputuskan dari baterai dengan membuka saklar. Sehingga apa yang terjadi pada lampu, apakah lampu padam atau tetap menyala? Hasil pengamatan menunjukkan pada saat arus baterai diputus dengan membuka saklar, lampu tidak langsung padam. Lampu tetap menyala selama waktu tertentu, baru kemudian meredup dan padam. Kejadian ini dapat diterangkan sebagai berikut. Sewaktu arus diputus terjadi perubahan arus dalam kumparan dari ada menjadi nol. Perubahan kuat arus ini menyebabkan timbulnya GGL induksi dalam kumparan itu sendiri.
GGL induksi yang timbul pada kumparan akibat perubahan kuat arus disebut gaya gerak listrik induksi. Perhatikan gambar 47 halaman 93 buku fisika paket, menggambarkan kumparan dirangkaikan pada sumber tegangan baterai dengan hambatan yang dapat diubah-ubah atau disebut dengan rheostat. Ujung-ujung kumparan dihubungkan dengan voltmeter B. Di sekitar kumparan dapat dianggap tidak ada medan magnet. Pada saat saklar ditutup, terjadi perubahan flux magnet yang melalui kumparan dari nol menjadi ada. Akibatnya, timbul GGL induksi yang arahnya menentang sumber tegangan. Gejala timbul GGL dapat ditunjukkan dengan mengubah besar kuat arus secara cepat, yakni dengan mengubah-ubah hambatan rheostat. Jika arus diperbesar secara cepat dengan cara menurunkan hambatan rheostat, maka GGL induksi kumparan terbaca pada voltmeter bertambah besar. Dengan demikian, jika arus listrik pada rangkaian berubah-ubah, flux magnetik pada kumparan juga mengalami perubahan. Akibatnya, timbul GGL induksi pada kumparan tersebut. Joseph Henry menyatakan GGL induksi diri sebanding dengan laju perubahan kuat arus terhadap waktu atau dI per detik. Pernyataan tersebut dikenal dengan hukum Henry. Secara matematis, pernyataan Henry ini dirumuskan GGL sama dengan negatif L turunan daripada arus terhadap waktu. Jika laju perubahan kuat arus adalah konstan terhadap waktu, maka notasi diferensial dapat diganti dengan notasi delta, sehingga persamaan GGL induksi diri di atas menjadi E adalah negatif L delta I per delta T dengan L induksi diri dalam satuan Henry, dI per dt laju perubahan kuat arus terhadap waktu atau turunan pertama terhadap waktu dengan satuan ampere per sekon. Delta I sama dengan I2 kurangi 1 adalah perubahan kuat arus dalam satuan ampere. Delta T adalah T2 kurang T1, yaitu selang waktu perubahan kuat arus dalam sekon. E adalah GGL induksi diri pada ujung-ujung kumparan yang satuannya volt. Energi yang disimpan kumparan atau induktor saat terjadi pertumbuhan arus hingga mencapai arus konstan dirumuskan dengan W sama dengan setengah Li kuadrat, di mana W adalah energi yang tersimpan dalam induktor, satuannya joule, I adalah kuas arus listrik dalam ampere. Gambar 48 buku fisika halaman 95, arus I1 dalam koil I1 menimbulkan medan magnet. Ada frasa apanya? Induktasi bersama, ada topiknya tadi. Udah ditelepon, tentu langsung. Sebentar, sebentar sedikit lagi rekam. Halo Bu. Ya sebentar lagi rekam, sedikit lagi, 3 menit lagi. Bu bentar. Lagi Iya. Lagi. Bu bentar lagi ada mau siap ya Bu? Gantung. Gak apa-apa, sebentar lagi. Tinggal ini. Induktansi bersama atau induktansi silang. Gambar 48 buku fisika halaman 95, arus I1 dalam koil 1 menimbulkan medan magnet B. Beberapa garis medan magnet ini melewati koil 2. Dengan demikian, setiap flux magnetik yang melalui setiap lilitan koil 2 yang dinyatakan dengan flux P2 disebabkan oleh arus I1 dari koil 1. Apabila arus I1 dari koil 1 berubah, flux magnet B2 juga berubah. Flux yang berubah-ubah ini menimbulkan GGL induksi pada koil 2 yang dirumuskan dengan T2 sama dengan N2 turunan daripada flux magnet B2 terhadap waktu. Konstanta kesebandingan antara I1 dengan flux B2 dinamakan induktansi bersama atau M21 yang dirumuskan N2
dikali dengan flux B2 sama dengan M21 atau M21 sama dengan N2B2 dibagi dengan I1. Oleh karena perubahan arus listrik I1 pada koil 1 yang menyebabkan perubahan flux magnetik pada koil 2, maka persamaan induktansi bersama dituliskan. N2 sama dengan N2 dikali dengan turunan daripada flux B2 terhadap waktu sama dengan M21 dikali dengan turunan daripada arus koil 1. GGLI yang timbul pada koil 2 adalah E2 sama dengan N2 dikali dengan turunan flux B2 terhadap waktu sama dengan M21 dikali dengan turunan arus listrik terhadap waktu. Apabila proses induktansi dibalik, arus listrik pada koil 2 berubah-ubah sehingga menyebabkan flux magnet yang memasuki koil 1 juga berubah-ubah, maka akan timbul gagal induksi pada koil 1. Konstanta induktansi yang bekerja pada koil 1 sama dengan konstanta induktansi pada koil 2, yaitu sama dengan M. Dengan demikian, GGL induksi yang ditimbulkan pada tiap-tiap koil akibat induktansi bersama dirumuskan sebagai berikut. E2 sama dengan M turunan daripada arus koil 2 terhadap waktu, dan E1 sama dengan M turunan arus pertama terhadap waktu. Dengan E1 E2 adalah gagal induksi bersama untuk koil 1 dan koil 2, satuannya volt, M adalah induktasi bersama, D turunan daripada arus DI1 D terhadap waktu, DE2 terhadap waktu, itu laju perubahan arus listrik setiap waktu pada koil 1 dan koil 2, satuannya ampere per sekon. Induktansi bersama pada koil Tesla. Koil Tesla tersusun dari sebuah solenoida sepanjang L dengan N1 buah lilitan dan luas penampangnya A. Selanjutnya koil atau kumparan dengan N buah lilitan diletakkan mengelilingi pusat solenoida N1 seperti yang ditunjukkan pada gambar 69 halaman 97 buku fisika. Solenoida dihubungkan dengan hambatan rheostat dan sumber tegangan. Jika hambatan rheostat diubah-ubah, maka dalam solenoida terjadi laju perubahan arus atau delta I delta T yang selanjutnya juga menimbulkan perubahan flux magnet. Persamaan induktansi bersama pada koil Tesla adalah M sama dengan mu0 N1 N2 dikali dengan A bagi dengan I. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa gagal induksi diri terjadi pada suatu kumparan apabila arus listrik yang melalui kumparan tersebut berubah-ubah setiap saat. Sebagai pembelajaran berikutnya, anak-anak pelajari di rumah aplikasi daripada induksi Faraday dan ibu anjurkan jaga kesehatan tetap supaya kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Sekian dan terima kasih.